Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kebijakan bisnis, produksi, dan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Sasmita Dewi dengan NIM 2009-0250-2009 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Terdapat beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kebijakan bisnis, yang kedua yaitu kebijakan produksi, yang ketiga yaitu kebijakan harga, yang keempat yaitu kebijakan harga untuk produk lama, yang kelima yaitu penyesuaian harga, yang keenam yaitu pemindahan atau pembebanan harga, yang ketujuh yaitu kebijakan harga untuk produk baru, yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kebijakan pemasaran dan iklan. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis ini merupakan studi tentang fungsi serta tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter serta keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Ketetapan serta keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kebijakan produksi. Keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan beroperasi secara efisien. Dalam berproduksi, ada 3 dasar kebijakan yang penting diperhatikan manajemen, yaitu kapan akan berproduksi, kapan meningkatkan dan menghentikan peningkatan volume produksi, serta kapan menghentikan produksi. Kebijakan produksi atau operasi yaitu terdiri dari break-even point atau biasa disingkat BEP, yaitu tingkat produksi minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu peningkatan atau penurunan produksi agar dapat meningkatkan keuntungan atau menekankan kerugian perusahaan. Yang ketiga yaitu penghematan produksi atau biasa disebut shutdown, agar perusahaan ini dapat menekan kerugiannya. Baiklah, pembahasan ketiga yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga ini disebut juga sebagai pricing policy, adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Harga merupakan salah satu bagian yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Di samping cara distribusi dan promosi serta produk, penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, permintaan akan barang atau jasa yang dipasarkan, biaya produksi, dan tujuan-tujuan khusus yang hendak perusahaan capai. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali Q, dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Pembahasan yang keempat yaitu kebijakan harga untuk produk lama. Untuk produk lama atau produk yang sudah ada di pasar, dikenal dengan 2 jenis kebijakan harga yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu biaya tambah margin. Jenis kebijakan biaya tambah margin ini penetapannya didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki. Adapun kelemahannya yaitu karena biaya didasarkan pada catatan akuntansi yang tidak menggambarkan biaya ekonomis. Juga
juga sulit untuk disesuaikan dengan perkembangan. Jenis yang kedua yaitu diskriminasi harga, yakni dalam praktek bisnis, kadang-kadang pengusaha harus memberlakukan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. Hal inilah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan penjualan dan keuntungan. Terdapat syarat diskriminasi harga, yaitu segmentasi pasar yang cukup jelas dan tegas, elastisitas permintaan pada pasar atau konsumen yang berbeda. Persaingan di pasar lebih cenderung dalam bentuk non-price competition. Adapun beberapa jenis diskriminasi harga yaitu derajat pertama, derajat kedua, serta derajat ketiga. Pembahasan yang kelima yaitu penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini merupakan kebijakan penerapan atau penyesuaian harga jual berdasarkan perubahan produksi yang mengakibatkan perubahan biaya. Tujuannya agar perusahaan mendapatkan laba maksimum. Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Armstrong 2008. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu penetapan harga diskon dan pengurangan harga. Yang kedua yaitu potongan harga atau allowance. Yang ketiga yaitu penetapan harga tersegmentasi. Yang keempat yaitu penetapan harga psikologis. Yang kelima yaitu penetapan harga promosi. Yang keenam yaitu penetapan harga secara geografis. Dan yang ketujuh yaitu penetapan harga internasional. Pembahasan yang keenam yaitu pemindahan atau pembebanan harga. Penetapan harga input antar unit usaha secara rasional dan adil agar dapat mendorong produktivitas masing-masing. Pemindahan atau pembebanan harga atau biasa disebut transfer pricing merupakan teknik penetapan harga dari satu unit bisnis ke bisnis lainnya. Tujuannya agar penetapan harga yang tepat antar unit produksi untuk mencapai maksimum profit, sekaligus guna mengendalikan kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui pengelolaan kinerja divisi atau unit usaha. Output divisi A merupakan input divisi B. Menetapkan harga yang rasional adil dan mendorong produktivitas masing-masing divisi. Hal lain yang mendorong yaitu yang pertama makin besarnya volume usaha, yang kedua makin beragamnya kegiatan, yang ketiga makin kompleks atau rumitnya pengelolaan usaha, yang keempat perlu otonom dan desentralisasi kewenangan, yang kelima yaitu membagi perusahaan menjadi beberapa divisi. Penetapan harga transfer bila tidak ada external market untuk produk, yaitu antara harga transfer ditetapkan berdasarkan cost ditambah margin. Jika seluruh output dari divisi A dapat diserap oleh divisi B dan seluruh input dari divisi B hanya berasal dari divisi A. Adapun rumus dari transfer pricing ini yaitu cost ditambah dengan margin. Penetapan harga transfer bila ada external market untuk intermedias produk, yaitu yang pertama output dari divisi A tidak harus diserap oleh divisi B atau divisi A dapat menjual keluar. Yang kedua yaitu input dari divisi B tidak hanya berasal dari divisi A atau dapat membeli di pasar bebas. Maka penentuan harga transfer ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau pasar persaingan sempurna. Pembahasan yang ketujuh yaitu kebijakan harga untuk produk baru.
Penetapan harga bagi produk baru merupakan tantangan yang menarik. Mengapa menarik? Karena informasi mengenai permintaan atau elastisitasnya, perilaku konsumen, pola konsumen, dan sebagainya belum tersedia. Penetapan harga untuk produk baru biasanya didasarkan pada bentuk pasar dari produk tersebut. Terdapat beberapa parameter yang didasarkan pada produk baru, yaitu yang pertama tingkat hambatan masuk pasar, yang kedua tingkat persaingan pasar, yang ketiga perkembangan teknologi. Berdasarkan parameter tersebut, maka penetapan harga produk baru dapat dibedakan sebagai yang pertama, yaitu penetapan harga yang relatif tinggi atau skimming price. Berdasarkan penetapan harga ini, maka perusahaan relatif monopoli dalam produk tersebut. Perusahaan juga akan dapat membangun hubungan yang positif dengan para konsumen dan calon konsumen melalui pembentukan persepsi yang positif mengenai perusahaan di mata konsumen. Dan juga apabila permintaan akan barang atau jasa diperkirakan dalam jangka waktu lebih dekat akan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu penetapan harga yang relatif rendah untuk memasuki pasar atau penetration price. Dengan penetapan ini, maka hambatan masuk pasar akan relatif lemah dan juga perusahaan akan yakin dapat menguasai pasar. Pembahasan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu kebijakan pemasaran dan iklan. Kebijakan pemasaran merupakan proses penyusunan informasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa. Dengan pemasaran yang tepat, maka konsumen akan tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kebijakan ini terdiri dari 4P, yaitu produk atau produk yang bermutu. Yang kedua yaitu price atau harga yang kompetitif. Yang ketiga yaitu place atau tempat yang strategis. Yang terakhir yaitu promotion atau promosi yang gencar. Sedangkan kebijakan iklan ini adalah salah satu aktivitas marketing yang berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan pesan melalui berbagai media agar konsumen yang menjadi target pasar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Fungsi dan tujuan iklan ini yaitu memperkenalkan barang atau jasa kepada potensial konsumen. Yang kedua yaitu untuk agar dapat mempengaruhi sikap atau persepsi konsumen. Yang ketiga yaitu agar dapat mempertahankan persepsi konsumen yang telah ada. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan iklan. Yang pertama yaitu pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu bentuk dan cara penyampaian pesan. Yang ketiga yaitu media yang digunakan. Yang keempat yaitu ketetapan waktu dan penyampaian. Yang kelima yaitu model yang digunakan. Baiklah, itulah sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah pengucapan kata, mohon dimaklumi. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.